Indonesia akan gagal mencapai negara maju tahun 2045. Ini yang perlu mungkin kita sadari ketika kita berkutat mengatakan akan menjadi negara maju 2045. Tetapi dalam kenyataannya terkesan ucapan itu hanya untuk meraih suara rakyat saja. Penduduk kita memang besar, perlu diakui. Jumlahnya memang besar. Tetapi kualitas perekonomian kita, kemajuan negara kita, ditinggalkan nyatanya oleh Malaysia dan Thailand. Rakyat sudah harus cerdas. Rakyat jangan mau lagi hanya diumbuk dengan siraman sembako, dengan siraman BLT untuk menentukan siapa pemimpinnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bisa berjumpa di sini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga bangsa dan negara Republik Indonesia makin ke depan, makin cepat mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang menarik agaknya untuk kita bahas pada kesempatan ini. Sebab di tengah-tengah kita selalu tampak begitu membubungkan ke permukaan, terutama tentu bagi para capres-cawapres yang sekarang ini sedang berupaya untuk meningkatkan elektabilitasnya masing-masing, menyebut Indonesia Emas tahun 2045, mengatakan dengan sangat optimis, bahkan bisa dikatakan over optimis, bahwa nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Tentu dengan catatan kalau dia yang memimpin. Di tengah-tengah fenomena ini muncul sebuah berita yang pada intinya agak mempertanyakan dan malah khawatir Indonesia akan gagal mencapai negara maju tahun 2045. Kita baca berita ini dan kita coba membahasnya. CNBC Indonesia menurunkan berita di bawah judul Republik Indonesia atau RI berpotensi besar gagal jadi negara maju. Berita ini tanggal 27 Oktober 2023. Jakarta, CNBC Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengingatkan potensi Indonesia gagal menjadi negara maju pada 2045. Mereka pun mengungkapkan sejumlah strategi cadangan bila kegagalan itu benar-benar terjadi. Jadi
yang mengemukakan ini bukan tanggung-tanggung. Ini lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat LPM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dari UI pembahasan ini munculnya. Potensi itu diungkapkan dalam white paper bertajuk Dari LPM bagi Indonesia Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2045-2049. Dalam white paper tersebut terungkap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan syarat perlu untuk menuju negara berpendapatan tinggi layaknya China, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil ketika mereka pertama kali masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Bayangkan di sini, jangankan oleh Korea Selatan, oleh China, oleh Brazil, oleh Malaysia dan Thailand pun kita ternyata sudah ditinggalkannya dalam hal masuk ke area negara maju ini. Ini yang perlu mungkin kita sadari ketika kita berkutat mengatakan akan menjadi negara maju 2045. Tetapi dalam kenyataannya terkesan ucapan itu hanya untuk meraih suara rakyat saja. Di dalam pilpres seperti sekarang ini. Kalau begitu, bisa jadi nanti begitu pilpres selesai, Indonesia Emas 2045 tidak disebut-sebut lagi. Nanti disebut kembali ketika telah datang tahun 2029, ketika pilpres kembali berada di depan mata. Lanjutkan membacanya. LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%. Pertumbuhan kredit per tahun pun tak pernah tembus 15%. Rasio pajak terhadap PDB tak pernah melampaui 11%. Dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir. Hingga kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18% dan kemiskinan ekstrim yang persisten di level 1,7%. Bayangkan, ini data yang sangat faktual yang dikemukakan LPM FEE Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Ini fakta yang tidak dapat kita bantah. Apakah dengan kondisi seperti ini kita akan bisa menjadi negara maju tahun 2045? Pertanyaan ini yang perlu kita jawab bersama. Oh, dikatakan kita harus optimis. Boleh kita optimis, tetapi tentu optimis ini sekadar untuk memotivasi kita berjuang lebih keras lagi untuk mencapai negara maju. Tetapi yang jelas, kita perlu khawatir, jangan-jangan nanti optimis itu hanya sekadar hayalan yang hanya untuk meraup suara dari rakyat. Ini yang tentu tidak diinginkan oleh rakyat. Optimis, tapi kenyataannya kita stagnan di negara yang seperti sekarang ini. Ekonominya merosot, dibilang meroket dulunya, tapi malah merekat ke bawah. Coba kita
kita lihat tadi, ini kemiskinan ekstrim di level 1,7%. Jadi kalau kemiskinan ini tetap saja bertahan di level ini, dapat kita bayangkan, memang kita terpaksa untuk khawatir menjadi negara maju 2045 nanti. Teguh Dartanti, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI, yang menjadi salah satu penulis dari white paper tersebut, bertajuk Menavigasi Jalan Indonesia Menuju 2045, Kesetaraan dan Mobilitas Ekonomi, mengatakan dibandingkan pemerintah Indonesia, termasuk para calon presiden dan calon wakil presiden ke depan, fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi, sebaiknya fokus mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan membangun kelas menengah yang kuat dan inovatif. Ini. Jadi sebaiknya memang dalam kondisi sekarang ini, fokus pemerintah kita ini mengentaskan kemiskinan ini, menurunkan ketimpangan. Jadi mengentaskan kemiskinan bukan hanya dengan memberikan bantuan langsung tunai yang sifatnya hanya untuk seperti air muncul, kapal bocor, hanya menyumbat yang bocor itu sementara, nanti bocor lagi. Jadi maaf bicara, kalau hanya dengan menyebar BLT, menyebar sembako, itu sifatnya sementara, tidak mendidik dan tidak memberikan stabilitas, tidak memberikan prinsip sustainable, prinsip yang bisa menopang kehidupan mereka secara terus-menerus. Tidak memberdayakan rakyat. Gunanya lagi-lagi hanya untuk politis saja. Bisa jadi ketika akan melakukan survei, sebelum survei dilakukan, sebar dulu sembako ke tengah-tengah masyarakat. Sebar dulu bantuan langsung tunai ke tengah-tengah masyarakat. Setelah itu disebar, baru dilakukan survei. Apakah rakyat puas dengan pemerintah sekarang atau tidak? Kalau sembako sudah disebar, kalau BLT sudah disebar juga, rakyat yang sedang lapar dikasih sembako, tentu saat itu juga dia bilang pemerintahan akan puas dengan pemerintahan yang ada. Tetapi itu sifatnya tidak akan berdampak untuk jangka panjang bagi rakyat. Jadi selagi ketimpangan di dalam pembangunan kita masih tinggi, sulit kita untuk bisa memperkuat ekonomi dalam jangka panjang. Saya rasa ini catatan-catatan yang sangat kritis. Apakah mimpi itu realistis atau bukan? Atau kita perlu berpikir ulang Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045? Kata Teguh saat memberikan pidato kunci dalam acara peluncuran white paper tersebut Jumat 27 Oktober 2023. Jadi dia mempertanyakan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045 ataukah hanya akan menjadi Indonesia Cemas pada tahun 2045. Ini perlu menjadi resapan secara realistis bagi bangsa ini, agar jangan sampai kata-kata Indonesia Emas 2045 itu hanya sekedar untuk meraup suara,
hanya sekedar untuk mengibuli rakyat. Wah, ini kalau dipilih nanti kita akan menjadi Indonesia Emas 2045. Kita akan maju. Ini kalau dipilih nanti kita akan menjadi negara yang begitu cemerlang 2045. Padahal dia yang mengucapkan itu, yang menjanjikan itu telah tahu bahwa Indonesia ini sangat khawatir tidak akan mampu mencapai Indonesia Emas 2045. Besok janji lagi. Jadi kita di Indonesia ini selalu saja mendapatkan janji-janji yang tidak ditepati dari pemimpinnya. Kepala LPM Khairul Nur Yakin menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia yang terbilang stagnan itu seperti menandakan bahwa jalan Indonesia menuju 2045 saat ini seperti tengah membentur atap kaca dimanapun melangkah. Ia pun mengingatkan pentingnya strategi cadangan untuk menavigasi perekonomian Indonesia jika gagal menjadi negara maju 2045. Kira-kira kalau tidak jadi negara maju, apa yang harus kita lakukan? Ucap Haikal dalam kesempatan yang sama. Dalam white paper itu, LPM pun menyarankan termasuk kepada capres dan cawapres mendatang supaya menyiapkan opsi kedua jika Indonesia gagal menjadi negara maju pada 2045, yakni menyiapkan kelas menengah Indonesia yang merupakan pemilik porsi 40-80% dalam total penduduk Indonesia kuat secara ekonomi dan inovatif sekarang ini. Jadi ini harus ada menurut dia cadangan bagi Indonesia jika nanti tidak mampu menjadi Indonesia Emas atau menjadi negara maju 2045, harus ada opsi lain yang dipersiapkan, seperti opsi memperkuat pemilik porsi 40-80% penduduk tadi yang berada di kelas menengah ini. Ini umumnya nih kaum milenial yang sekarang sedang menggeluti ekonomi atau bisnis, termasuk ini mungkin startup dan lain. Kelas menengah kita akan sangat besar, jadi harus disiapkan kelas menengah yang kuat dan inovatif. Kalaupun 2045 kita tidak menjadi negara maju, kita memiliki kelas menengah yang kuat dan produktif, ucap Haikal. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita memperkuat kelas menengah ini, tidak hanya memperkuat dari sisi ucapan, tetapi dalam kenyataan. Maksudnya, fokus pembangunan kita, terutama di bidang perekonomian ini, kepada kelas menengah yang 40-80% ini. Di samping memberikan daya ungkit kepada rakyat kita yang berada di kelas bawah. Jangan sampai mereka yang berada di akar rumput, rakyat kita hanya diberi sebaran sembako ketika mereka lapar. Jangan begitu hendaknya. Ibaratkan ikan yang berada di dalam kolam itu, dia tidak bisa apa-apa itu kalau tidak diberi makan tiap hari. Jadi rakyat kalau dibiasakan saja memberikan sembako, memang itu besok menjelang pemilu, sekarang sudah dekat pemungutan suara, sebar lagi sembako, sebar lagi BLT. Nanti ketika memilih, mereka akan memilih yang menyebar BLT. Kita tahu sembako dan BLT itu dari uang rakyat, bukan dari uang pejabat yang sedang berkuasa. Tetapi bagi rakyat yang berada di kelas bawah, di tataran akar rumput, mereka menganggap ini bapak pejabat ini yang ngasih kita sembako ini.
Bapak pejabat ini yang ngasih kita BLT ini. Apalagi kalau di kotak sembako itu ditulis pula bantuan Bapak ini. Dibuat pula itu. Jadi sama saja kita dengan mengibuli rakyat. Kita sama dengan memelihara kemiskinan untuk mendapatkan suara setiap ada pemilu, setiap ada pilpres. Ini yang perlu dihindari kalau kita ingin mencerdaskan bangsa ini. Kalau kita ingin memperkuat perekonomian kita. Kalau kita ingin tidak ditinggalkan juga oleh Malaysia dan Thailand. Bayangkan Malaysia dan Thailand yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Sementara kita berkuak-kuak juga, berkuar-kuar juga mengatakan kita negara besar. Negara besar. Penduduk kita memang besar. Perlu diakui. Jumlahnya memang besar. Tetapi kualitas perekonomian kita, kemajuan negara kita, ditinggalkan nyatanya oleh Malaysia dan Thailand. Apalagi oleh Korea Selatan, oleh Jepang. LPM mengingatkan supaya laju pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya yang tidak inklusif, tidak terulang seperti program pemerintahan yang terlalu fokus pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, namun melupakan kelompok kelas menengah yang porsinya 40-80% dari total penduduk. Ini mungkin agak pesimistis, tapi ini baik untuk mempersiapkan kelas menengah yang kuat dan inovatif. Sehingga kita bisa membuat Indonesia negara maju 20 tahun ke depan atau 2065 tegasnya. Jadi memang pembahasan dari LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini agaknya perlu menjadi renungan bagi bangsa ini. Terutama tentu bagi paslon Capres dan Cawapres yang sekarang telah mendaftar di KPU. Ini perlu. Jangan hanya berkutat pada kita optimis. Optimis itu kalau tidak realistis, maka seperti sekaranglah kita jadinya. Kita ditinggalkan oleh Thailand. Thailand meninggalkan kita, bayangkan. Kita ditinggalkan oleh Malaysia. Sungguh ini sangat memprihatinkan kita. Dengan demikian, rakyat sudah harus cerdas. Rakyat jangan mau lagi hanya diumbuk dengan siraman sembako, dengan siraman BLT untuk menentukan siapa pemimpinnya nanti. Jangan mau lagi rakyat diumbu-umbai dengan itu, dirayu-rayu dengan itu. Rakyat harus tahu bahwa sembako BLT atau dana BLT yang disebar oleh pemerintah itu dana rakyat, diambilkan dari APBN, dikumpulkan dari pajak rakyat. Ini perlu dipahami oleh rakyat. Sehingga rakyat tahu bahwa dana rakyat ini yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, yang sifatnya hanya untuk sementara, untuk mengobati lapar sementara saja. Begitu dana BLT diberikan, 1 minggu setelah dana BLT diberikan, dana BLT itu habis. 1 minggu setelah sembako diberikan, sembako itu habis. Rakyat akan kembali miskin. Tetapi kalau pemerintah memberikan pancing, rakyat diberikan pembekalan agar mereka bisa memancing, maka bantuan yang diberikan pemerintah akan bisa membuat rakyat berdaya.
Sekarang kan rakyat tidak berdaya. Kalau rakyat hanya diberikan sembako yang daya tahannya paling hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau rakyatnya diberikan dana BLT, kalau rakyatnya diberikan PKH yang daya tahannya seminggu paling lama, itu pun kalau merata. Kalau tidak merata pula akan lebih memperhatikan lagi. Sampai di desa-desa, sampai di RT RW, sampai di kampung-kampung yang dapat orang-orang tertentu saja. Kan susah juga jadinya. Pembagiannya tidak merata. Nanti ketika lembaga survei datang, lembaga survei bertanya kepada yang mendapat itu aja. Yang tidak dapat tidak ditanya. Maka hasilnya puas itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.